Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara dan sahabat semua dimanapun berada, insya Allah kita mulai hari ini dan mudah-mudahan sampai selesai Ramadan kita bisa istiqomah. Kita memulai ngaji kitab Idhatun Nasihin, yang berarti beberapa nasihat bagi para pemuda. Nasihat untuk para pemuda. Ini disusun oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, berawal dari nasihat-nasihat yang ditulis di majalah atau di surat kabar. Surat kabar yang bernama Al-Mufid, ya, dengan judul Idhatun Nasihin, dengan nama samaran Abi Fayyad. Nah, setelah banyak para pembaca yang membaca nasihat tersebut dan merasakan sangat besar manfaatnya, akhirnya dari kalangan para pembaca itu meminta supaya Abi Fayyad, nah, itu mengumpulkan nasihat-nasihat yang tercecer di majalah Al-Mufid tersebut, surat kabar Al-Mufid tersebut disusun menjadi satu buku. Maka jadilah yang namanya Idhatun Nasihin. Nah, ini Idhatun Nasihin, nasihat bagi para pemuda. Nah, mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat tersebut semangat kita, semangat untuk berislam, semangat untuk beriman, semangat untuk mensiarkan al-haq, kebenaran yang kebenaran, nah, di muka bumi ini tumbuh dan semangat. Semangat kita tumbuh untuk mensiarkan dan memasarkan, mensiarkan dan memasyarakatkan dinul haq. Kenapa? Karena begini, selama tidak ada yang memasyarakatkan dinul haq, selama tidak ada yang mempromosikan al-haq, kebenaran, selama tidak ada yang menggaungkan al-haq, maka selama itu pula yang bertebaran di muka bumi ini adalah al-batil. Maka bagaimana caranya supaya orang-orang yang beragama Islam, terutama santri-santri yang keluar dari pesantren yang sudah mendalami agama Islam, ini punya gairah, punya semangat untuk mengisi lingkungannya, mengisi kehidupannya, mengisi komunitasnya dengan kebenaran-kebenaran. Nah, sehingga ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu sudah tersosialisasikan merata, masyarakat mengenal kebenaran, kemudian masyarakat mengetahui kebenaran, kemudian masyarakat menjalankan kebenaran, dengan sendirinya zahaqal batil, kebatilan itu akan minggir. Nah, itu yang pertama.
Mudah-mudahan lewat pengajian ini akan menumbuhkan semangat dan gairah untuk mensiarkan al-haq, kebenaran. Yang kedua, bagaimana caranya supaya di dalam mensiarkan kebenaran tersebut, di dalam mendakwahkan, di dalam menyampaikan kebenaran tersebut, kita juga memakai cara-cara yang sangat halus, cara-cara yang sangat indah, cara-cara yang sangat baik. Mengapa? Karena Allah memang menyampaikan agama ini dengan keindahan, dengan kebaikan. Sehingga ada satu kata-kata disabdakan oleh Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Termasuk di dalam dakwah pun dengan yang indah-indah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati Rasulullah, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhun ghalidhul qalbi lan fadhu min hauli. Dengan rahmat yang diberikan Allah kepadamu, wahai Muhammad, lintalahum, kamu menjadi lembut, kamu menjadi halus, kamu menjadi sopan, kamu menjadi menarik. Lahum, bagi mereka. Nah, bagi mereka apa? Sasaran dakwah. Walau kunta fadhun ghalidhul qalbi, seandainya kamu berperilaku kasar, kaku hatinya, lan fadhu min haulik, maka mereka akan lari dari dirimu. Lalu kalau mereka lari dari dirimu, kapan kamu mampu menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq kepada mereka? Lah maka dengan pengajian kitab Idhatun Nasihin ini, mudah-mudahan pertama, semangat kita untuk berdakwah, semangat kita untuk jihad, menyampaikan al-haq ini tumbuh menjadi kuat dan sangat kuat. Yang kedua, mudah-mudahan dengan pengajian kitab Idhatun Nasihin ini kita mendapatkan teori, mendapatkan metode, mendapatkan cara, mendapatkan petunjuk, cara-cara yang sangat menarik di dalam menyampaikan dakwah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa lisyafaati Rasulillah summa khususan ila muallifi hadal kitab wa li jami masyayikhina wa asatidina wa muallimina alladzina 'allamana wa law harfana inna makanu wa ajazana wa law kalimatan inna makanu wa li jami abaina wa ummahatina wa man a'anana ala ta'limil ilmi. Allahumma ighfir lahum wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa nafa'anallahu bihim wa bi'udumihim wa bikaromatihim wa bijahihim wa bifadlihim fid dini wa dunya wal akhirah syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Bisa saudara-saudari dan sahabat semua yang punya kitab ini ya, yang punya kitab, ini gimana caranya ya supaya tulisannya ini nggak kebalik. Kalau model selfie begini kan kebalik. Nah, ini kan kebalik. Jadi saya angkat tangan kanan aja, Anda melihat di situ tangan kiri. Nah, kan repot ya. Tapi ya jelas, ini Idhatun Nasihin. Kalau Anda punya kitabnya, boleh dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bikaromatihi wa bijahihi wa bifadlihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan keluhuran Allah, dengan kemuliaan Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang maha kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa pilih kasih di dunia. Sifat Allah Ar-Rahimi, yang maha kasih sayang kepada hamba-hambanya yang Islam, yang bertakwa nanti di akhirat. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, tetap milik Allah, Rabbil alamina, yang mentuhani seluruh alam, yang mengatur seluruh alam. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa pilih kasih Islam dan kafir di dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahimi, yang kasih sayang kepada makhluknya yang Islam nanti di akhirat. Maliki yaumiddin, juga sifatnya Allah yang menguasai hari kiamat. Iyyaka, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukkanlah kami ya Allah, as-siratal mustaqim, akan jalan yang lurus. Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang an'amta, yang telah Engkau berikan nikmat, alaihim, atas mereka semua. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, alaihim, atas mereka semua. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Wa ba'du, dan setelah membaca Al-Fatihah tersebut, fahadihi, maka bermula ini kitab Sadzaratun, itu beberapa masalah. Sadzaratun, itu beberapa masalah. Kuntu, yang adalah aku, ansuru, itu menyebarkannya. Ansuru, aku menyebarkan akan sadzarat, masalah-masalah ini, fi jaridatil mufidi, di dalam surat kabar yang bernama Al-Mufid, Mufid. Tahta unwanin, di bawah judul Idzatin nasiin, petunjuk bagi para pemuda, nasihat atau pencerahan, atau ya nasihat, arahan bagi para pemuda. Wa bi imdoi, dan memakai nama samaran Abi Fayyad. Wa qad kana, dan sungguh telah ada, laha, itu tetap bagi sadzarat, fi nufusil qurra'i, di dalam beberapa jiwanya orang yang membaca. Jamilul waq'i, apa yang ada? Jamilul waq'i, oleh indahnya penerimaan. Wa'adhimut taksiri, dan agungnya manfaat, agungnya bekas.
Wa kana dan ada kasirun oleh orang banyak minhum dari para pembaca. Yastahsinu itu menganggap baik. An tutuba'a akan bahwasanya dicetak. Akan bahwasanya dicetak hadhil idatu oleh inilah beberapa nasihat. Fi kitabin di dalam satu kitab. Watun syaro dan disebarluaskan. Bainaman di antara orang-orang lam yakun yang belum ada man tersebut yutali'u itu menelaah tilkal jari data itu surat kabar. Falamma qataltu maka setelah saya angen-angen, setelah saya timbang-timbang, setelah saya perhatikan hadzal amra akan usulan ini yakinan dengan yakin. Azamtu maka aku bermaksud ala nasriha untuk menyebarkan sadarat atau idat baina subanil ummati di antara para pemuda-pemudanya umat ini. Litakuna supaya jadilah sadarat, litakuna supaya jadi sadarat idat lahum bagi subanil ummah nibrosan itu tadi lampu yang memberikan penerangan pada masa depan mereka. Wahudan dan menjadi petunjuk bagi mereka untuk berkiprah dalam kehidupan nyatanya. Wallahu dan bermula Allah al-muwafiqu itu zat yang dimintai, zat yang diharapkan pertolongannya. Nah ini alhamdulillah, ini kita awali dengan membaca mukaddimahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya baik, di sini saya jelaskan. Saudara-saudari sahabat semua dimanapun berada. Jadi sebenarnya dengan wafatnya Rasulullah, kembalinya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebetulnya semua permasalahan di dalam kehidupan ini sudah selesai. Nah, semua permasalahan di dalam kehidupan ini sudah selesai, sudah beres. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi sudah sempurna, semuanya sudah beres. Nah, kalau kita masih mendapati masalah, itu bukan salah orang per orang, bukan salah kiai per kiai, bukan salah ustadz per ustadz. Tapi kesalahan kita mengapa pengetahuan kita terbatas. Maka teruslah belajar, dan belajar. Nah itu, jadi sebetulnya semua permasalahan sudah selesai. Termasuk masalah-masalah khol. Itu udah nggak perlu dibahas. Kenapa masih ada yang mengatakan khol itu bid'ah, khol itu musyrik, khol itu sia-sia? Itu orang yang berkata seperti itu menunjukkan kedangkalan pengetahuannya. Jadi seperti saya katakan tadi, sudah selesai masalah, semua masalah sudah selesai. Nah, bagi Anda yang masih ragu, yang masih bingung, yang masih bimbang, jalan keluarnya bagaimana? Ya terus ngaji, terus belajar. Kalau Anda bingung, Anda bimbang, Anda ragu-ragu, kemudian Anda nggak belajar lagi, nggak ngaji lagi, ya Anda tetap ragu-ragu. Ketika dengan posisi ragu-ragu Anda kemudian membuat satu keputusan, maka keputusan itu akan menimbulkan masalah. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita belajar dan terus belajar, karena Islam sudah sempurna dan kehidupan di dunia ini sudah sempurna ilmunya. Semua masalah dalam kehidupan ini sudah beres.
Nah, sekarang penjelasannya di dalam Muqaddimah tadi dibaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Kelanjutan ayatnya, kenapa kok enggak siratal mustaqim? Nah, kok enggak siratal mustaqim? Bukan jalanmu Tuhan, bukan jalanmu. Tapi siratal, apa kok di situ ya? Siratal ladzina. Kok bukan siratoka? Bukan jalanmu. Tetapi siratal ladzina, jalannya orang-orang. Nah ini harus kita pahami. Dari sini saja sudah selesai. Artinya begini, kenapa kok tidak siratokan? Tapi kok siratal ladzina? Karena begini. Kita sebagai manusia nggak bisa mencontoh Allah. Allah itu tidak menikah, Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak makan, Allah itu tidak minum, Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak lupa, Allah itu tidak goblok. Jadi nggak bisa kita mencontoh Allah. Maka ketika kita meminta jalan yang lurus, ayatnya siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang. An'amta yang sudah engkau berikan nikmat. Siapa? Ya para salafus soleh. Disinilah maka khol udah beres. Kenapa kita khol para salafus soleh? Karena kita mengambil teladan, mengambil pelajaran dari mereka. Kita mengambil ilmu dari mereka, kita mengambil contoh dari mereka, kita mengambil teladan dari mereka, kita mengambil yang baik-baik dari mereka, bagaimana cara mengamalkan agama dari mereka. Lah maka melalui ayat ini udah beres. Khol itu nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena khol itu adalah menunjukkan kita, membimbing kita untuk dekat dengan para salafus soleh, sehingga kita bisa ambil ilmu-ilmunya yang manfaat, kita bisa ambil teladan-teladannya yang baik, kita bisa ambil sifat-sifatnya yang terpuji untuk kemudian kita lakukan. Siratal ladzina, mengikuti jalannya orang-orang an'amta alaihim, yang sudah diberikan nikmat oleh Allah. Nah ini jadi kembali lagi saya ulangi di dalam muqaddimah ini, setelah baginda Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, Islam sudah sempurna. Ilmu di dunia ini sudah sempurna. Artinya apa? Semua masalah di dunia ini beres. Lalu kalau masih ada masalah-masalah, berarti kita harus mengaji lebih dalam lagi tentang agama kita, supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai dengan petunjuk Allah. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi bab demi bab. Setiap pertemuan kita akan baca cukup satu bab saja. Nah mudah-mudahan nanti bisa selesai sampai akhir Ramadan. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.